Yang saya banggakan saudara-saudara saya seperjuangan sejak masa putih abu-abu dulu, Mas dan Mbak semuanya. Mohon maaf saya memanggilnya Mas dan Mbak semua hanya supaya kayaknya tuh akrab banget gitu loh. Padahal mungkin saya di Karisma itu hanya abangan, tidak seperti Mas Rahmat, Mas Hari Kapota, Mbak Warni, dan teman-teman yang sangat aktivis di Karisma. Kalau saya abangan saja, yang saya kenal paling Mas Ridwan, Mas Mungki gitu ya. Jadi ini sebenarnya memanggil Mas dan Mbak ini untuk mengurangi grogi saya saja. Oke, teman-teman, jadi sebenarnya saya tidak pede untuk menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan dalam kegiatan ini, karena kalau kemarin-kemarin kita lihat bahwa pemateri itu hebat-hebat semua gitu ya. Saya sampai bilang sama anak-anak saya, alumni Semansa itu ternyata luar biasa mengaktualisasikan dirinya gitu. Jadi Bu tuh merasa minder banget nih suruh ngomong di depan teman-teman alumni, kakak-kakak alumni yang semuanya sudah sangat luar biasa. Dan yang saya takjub itu ilmunya, pengetahuannya itu dari kemarin misalnya Mas Fahmi di awal berbicara tentang saintifik dalam Islam, kemudian Mbak Eni ya, kemudian itu ilmunya luar biasa dan sangat apa ya? Saya melihatnya luas dan sangat berdampak itu. Sedangkan yang ingin saya sampaikan ini hanya terkait dengan sesuatu yang ada pada diri kita sendiri, cukup yang sangat kecil malah. Diri kita sendiri pun itu saya karena selama ini lebih banyak membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan emosi. Jadi bagian dari diri sendirinya pun hanya bagian emosi saja gitu. Kemarin saya matur Mas Ridwan bahwa Mas aku tuh sebenarnya nggak sanggup ngomong ini karena menyadari apa yang saya miliki itu tidak sehebat Mas dan Mbak semuanya gitu. Jadi mohon maaf hari ini saya berharap bukan sebagai narasumber tapi sebagai teman diskusi saja untuk kita semua yang ada di sini. Kalau ada suara-suara ayam berkokok itu mohon dimaafkan karena rumah saya kayak kebun gitu, jadi banyak suara-suara. Silakan dulu Mbak aktivitasnya dulu sekarang apa gitu ya. Oh, Mas Teguh. Kebetulan saya selepas dari SMA, saya alhamdulillah mendapatkan anugerah dari Allah untuk pendidikan di Fakultas Psikologi UGM, S1, S2, dan program profesi psikolog saya di UGM. Kemudian S3 saya di UPI Bandung. Kemudian dalam proses S3 itu mendapatkan kesempatan juga untuk sandwich program di Ohio State University di Columbus. Kemudian awal berkarir sebagai peneliti di Puskesmas Gizi Bogor, tapi kemudian saya resign untuk menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Magelang kurang lebih selama 18 tahun. Kemudian setelah itu beberapa tahun terakhir ini saya ada di Universitas Ahmad Dahlan. Nah, karena dari dulu waktu S1 concern saya ada di anak-anak, jadi memang yang saya pahami lebih banyak berkaitan dengan dunia anak itu, sehingga itulah kenapa kemarin saya matur Mas Ridwan, saya sebenarnya tidak cukup pede untuk ngomong di forum ini. Tapi mudah-mudahan apapun itu, karena sebagian besar dari kita punya anak, jadi mudah-mudahan walaupun sedikit, mudah-mudahan yang kita diskusikan pagi ini bisa memberikan kebermanfaatan. Gitu Mas Teguh, izin share nih Mas Teguh. Berapa ya? Saya angkatan 93 Mas Teguh, dengan Mbak Warni, Mas Rahmat, Mbak Rina Nuraini, adiknya Mas Chandra itu angkatnya Mas. Heru Huru-Hara. Leres dia Mas Heru Huru-Hara. Pokoknya orang-orang terkenalnya 93 lah. Kalau waktu SMA saya itu nobody dikenal. Apa terlihat nih Mas? Terlihat ya. Oke, sebelum saya mulai,
paparan saya, karena kita itu sering sekali bicara tentang Allah, tapi mungkin kita jarang gitu berbicara dengannya. Saya ingin pagi ini sebenarnya sebagai salah satu cara saya saja untuk mengurangi deg-degan saya. Saya ingin kita bersama-sama untuk mungkin dalam waktu 3-4 menit lah, tapi serius gitu ya, nggak sampai 3 menit lah, 2 menit saja. Kita bareng-bareng untuk mencoba bicara dengannya. Terutama kita ingin, mungkin hari ini hari ke-19 atau 20 memasuki bulan Ramadan, mungkin kita ingin menyampaikan, kalau tadi kita sudah sholat subuh, sudah tahajud, sudah mungkin banyak mengucapkan syukur gitu, tapi mungkin syukurnya hanya di lisan saja. Saya sekarang pengen ngajak Bapak Ibu semua, Mas dan Mbak semua, untuk mencoba benar-benar mengucapkan syukur dari hati kita, tapi syukurnya dengan jurnal syukur, dengan jurnal syukur itu yang kita sampaikan dari hati kita, yang benar-benar itu kita detailkan. Jadi misalnya, alhamdulillah pagi ini masih diberi kesempatan untuk bersilaturahim dengan teman-teman di alumni Semansa misalnya. Ini merupakan satu ajang yang membahagiakan, merupakan satu kesempatan yang mungkin tidak akan terulang depan misalnya. Atau kita ucapkan syukur karena sampai pagi ini ternyata alhamdulillah masih Allah berikan kesempatan untuk bernafas, yang mungkin di waktu yang sama di tempat lain itu banyak orang yang mereka bernafas pun membutuhkan bantuan atau mungkin sudah tidak bisa bernafas lagi. Termasuk juga misalnya bersyukur karena pagi ini kita bisa bersama dengan orang-orang yang kita cintai gitu. Jadi syukurnya yang benar-benar membuat hati kita bergetar, yang syukur ini bisa benar-benar membuat kita terkoneksi dengan Allah. Boleh ya, Mas Teguh, untuk kita sama-sama terkoneksi dengan Allah. Juga mungkin kita bercakap-cakap dulu sebentar dalam waktu yang cukup intens, gitu, 2 atau 3 menit saja. Siap. Tangan kanannya boleh saya minta untuk nggak open cam juga nggak apa-apa, tapi tangan kanannya ya kita letakkan di dada kiri kita. Sudah? Akan lebih mudah kalau kita memejamkan mata ya. Jadi mari kita tarik nafas dalam-dalam. Maaf, saya terlempar barusan dan tidak mengganggu konsentrasi teman-teman semua. Tarik nafas dalam-dalam. Tahan. Hembuskan perlahan lewat mulut. Tarik nafas lagi dalam-dalam. Tahan. Semampu Mas Mbak ya. Hembuskan perlahan lewat mulut. Sudah mulai terasa detak jantungnya di telapak tangan kita ya. Tarik nafas lagi dalam-dalam. Tahan. Hembuskan perlahan. Sebutkan berbagai macam nikmat yang Allah berikan pada kita pagi ini dengan sepenuh hati. Mungkin
selama bulan Ramadan ini kita belum cukup berterima kasih dengan nikmat dan karunia yang Allah berikan. Sebutkan satu persatu dengan rinci dan detail apa saja yang Allah berikan pada kita sampai pagi ini. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih untuk jantung yang masih Engkau izinkan berdetak. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Untuk waktu yang masih Engkau izinkan kami bersama dengan orang-orang yang kami cintai. Satu persatu hadirkan nikmat yang Allah berikan, yang dekat, yang jauh, rezeki yang masih Allah berikan, kesempatan yang Allah hadirkan. Sampaikan terima kasih pada diri kita sendiri, karena sampai hari ini Allah masih memberikan kekuatan pada diri kita, masih memberikan kemampuan untuk tetap melangkah, untuk tetap bersabar dengan berbagai macam kondisi yang kita alami, untuk tetap diberikan rasa syukur, dan untuk masih semangat iman dalam diri kita. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah untuk semua yang Kau hadirkan dalam hidup. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tarik nafas dalam-dalam. Tahan. Hembuskan pelan. Buka mata dan selamat datang kembali di ruangannya bersama saya. Mas Mbak, kalau kita benar-benar mengucapkan syukur dengan jurnal hati seperti itu, kita pasti akan punya rasa yang lebih di dada kita. Dan biasanya syukur yang kita lakukan dengan jurnal hati seperti ini, itu benar-benar syukur yang akan membuat dada kita bergetar, hati kita benar-benar merasa terkoneksi, dan syukur ya, itu akan membuat kita merasa cukup, dan membuat kita merasa sudah tidak ada lagi hal lain yang patut kita keluh kesahkan, patut kita sesali dalam hidup gitu ya. Karena apapun masalahnya, dengan melakukan jurnal syukur seperti tadi itu sudah membuat kita merasa cukup. Dan biasanya orang-orang yang sering melakukan syukur seperti ini, biasanya dia akan lebih qanaah dengan segala sesuatu yang Allah hadirkan dalam hidupnya. Dan ayat yang mengatakan bahwa dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, ketika kita sering melakukan ini, insya Allah ini akan menjadi sebuah obat yang benar-benar powerful untuk mengatasi berbagai macam gelisah, berbagai macam sedih, amarah, frustasi, putus asa gitu ya, di dalam diri kita. Dan karena ini merupakan satu proses yang perlu kita latih, maka mungkin akan lebih powerful lagi kalau kita melakukannya sesering mungkin, paling tidak di pagi hari seperti sekarang, pada saat frekuensi otak kita memang sedang dalam kondisi apa, sehingga sangat mudah untuk menetralisir berbagai mendesain supaya seharian nanti kita akan dipenuhi dengan perasaan yang damai. Kenapa pagi hari? Karena pagi hari itu awal di mana kita akan menjalani berbagai macam aktivitas seharian. Kalau dari pagi kita bangun sampai dengan jam 10 pagi, emosi kita ada dalam keadaan yang tenang, damai, terkoneksi dengan Allah, gitu ya. Insya Allah
setelah jam 10 berikutnya, apapun kondisi yang akan kita hadapi, seberapapun banyaknya stressful dalam hidup yang kita alami, insya Allah cukup terkendali. Tapi kalau di pagi hari, saat kita bangun tidur sampai jam 10 itu kita ada dalam kondisi emosi yang sangat rungsing, misalnya ada banyak hal yang membuat kita jadi tidak cukup tenang pagi itu, maka biasanya jam-jam berikutnya pun akan membuat kita menjadi lebih mudah mengalami berbagai macam tekanan dan reaksi-reaksi emosi yang negatif. Jadi kita latihkan, insya Allah saya sudah mempraktekannya dan itu sangat bermanfaat buat diri kita. Izin share ya, mudah-mudahan saya tidak terlempar lagi ketika share screen. Oke, karena saya tadi menyampaikan bahwa kita hanya akan diskusi, saya ingin kita semua, kalau kemarin-kemarin mungkin lebih banyak dialognya di akhir, saya ingin kita dialognya di setiap sesi gitu ya. Jadi saya ingin Mas dan Mbak semua langsung saja merespon ketika saya menyampaikan atau bertanya tentang sesuatu. Nah, Mas dan Mbak, kira-kira nih, karena kita semua makhluk Allah yang dilengkapi dengan kondisi fisik dan psikis, kondisi kognitif, afeksi, kira-kira menurut Mas dan Mbak sendiri, emosi itu apa sih? Apa itu emosi? Silakan mungkin bisa raise hand atau bisa nulis di chat. Mas Teguh, saya dibantu untuk membacakan chat ya, kalau nanti ada respon di chat. Silakan Mas Mbak. Ada 60 yang respon. Dan 61 yang hadir, insya Allah dari 61 kepala pasti semuanya pernah mengalami emosi. Apa sih emosi itu? Masih pada mikir, Pak. Jangan-jangan pada ngantuk nih. Pertanyaan yang tes. Enggak lah, ini bukan tes. Ini Pak Ashari menulisnya perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang. Rasa intens yang ditujukan pada seseorang. Oke, Mas Ashari, matur suwun responnya. Bisa, apa itu kira-kira Mas Ashari? Yang intens itu apa? Perasaan apa misalnya? Cinta kah? Mas Ashari. Ayo. Dijawab Pak Ari. Ada di chat itu apa? Apa kira-kira yang intens itu apa kira-kira Mas? Cinta, benci, jengkel, Apa saja itu ada di chat. oh apa saja. Apa saja. Zabang Putih Ireng ya. Kalau Mas Penta, emotional freedom technique. Oh. Emosi, Priyonggo, ekspresi atas keinginan atau hawa. Ekspresi atas keinginan, oke. Barusan googling sudah dibutuhkan sama Mas Hari. Oke. Mbak ambil, pinter-pinter juga nih. Mas Zubedi gejolak hati. Ada zohib saya ini, saudara saya ini sudah disebutkan Mas Ashari. Gejolak hati, emosi lebih dari sekedar perasaan. Mas Anies, Mas Anies apa Mbak sini? Mas Anies, lebih dari sekedar perasaan itu maksudnya gimana Mas? Ya, lebih dari yang biasanya lah. Lebih dari yang biasa. Berarti senang yang biasa-biasa itu bukan emosi. Mungkin ya, gitu ya. Oke, terima kasih Mas Anies. Mbak Evi, reaksi terhadap sesuatu bisa marah, bisa sedih, senang, sebel. Oke, emosi. Mas Rudi, emosi sama dengan rasa hati. Mas Penta, emosi itu kalau ban dikempeskan, kalau bannya dikempesin, gimana Mas Penta? Rada lemot ini Mas. Maksudnya marah Mbak, marah, emosi. Teman itu emosi. Oh iya teman bahasa Jawa tuh ini ceritanya Mas. Oke. Nah kalau tadi emosi berat, Mas Anies mengatakan emosi itu lebih dari sekedar perasaan. Betul sekali. Jadi memang emosi itu tidak hanya perasaan. Kalau selama ini kita menganggap emosi itu hanya rasa marah, rasa sedih, itu ternyata tidak seperti itu. Emosi itu segala sesuatu yang sangat kompleks, yang tidak hanya melibatkan rasa, tapi juga melibatkan kondisi fisiologis. Seperti saya pagi ini misalnya, karena saya grogi, deg-degan, merasa mampu nggak ya diskusi dengan teman-teman alumni Karisma, itu membuat
hati saya, jantung saya berdetak lebih kencang. Kemudian telapak tangan saya jadi lebih dingin dibanding dengan biasanya. Mungkin apa yang saya ucapkan juga jadi lebih terbata-bata, ya. Jadi emosi merupakan satu mekanisme kompleks di dalam diri kita yang tidak hanya melibatkan rasa, tetapi juga melibatkan seluruh fungsi fisiologis yang ada dalam diri kita. Kondisi fisiologis ini biasanya tidak kita sadari karena sifatnya otomatis gitu ya. Jadi kita nggak mengatur jantung kita berdetak lebih kencang ketika kita bertemu dengan seseorang yang kita cintai misalnya. Ketika SMA ketemu seseorang yang dikagumi langsung deg 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 gitu kan, tidak ada yang merintah jantung kita untuk berdetak lebih kencang gitu ya. Termasuk Terwakili Mas Anies. termasuk ketika kita takut lalu tiba-tiba bulu kuduk pun juga tidak ada yang memerintah gitu, sehingga kondisi fisiologis yang sifatnya refleks ini menjadi salah satu indikator bahwa kita mengalami emosi yang intens dalam diri kita. Nah, emosi terbentuk dari berbagai macam, kalau berdasarkan apa yang saya pelajari karena saya dari psikologi, jadi emosi terbentuk dari berbagai macam proses, tetapi bahwa Allah sudah menciptakan otak emosi ini jauh lebih dulu berfungsi dibanding dengan otak otak kognitif, korteksnya, neurokorteksnya. Jadi kita bisa cermati ketika bayi baru lahir, dia baru berusia beberapa bulan awal pun dia sudah bisa menangis ketika dia mungkin merasa takut, dia sudah bisa menunjukkan kemarahan ketika dia marah, atau dia sudah bisa menunjukkan kesedihan ketika ditinggal oleh orang tuanya, padahal itu di usia yang masih sangat dini. Jadi ternyata memang di sistem limbik kita, ketika anak bayi, sistem limbik ini sudah jauh berfungsi lebih awal dibanding dengan fungsi-fungsi otak yang lain. Nah, tetapi sayangnya pada saat anak baru lahir sampai dengan nanti mereka berusia sekitar 3 tahunan, sistem limbik ini terbentuk lebih fokus pada kemampuan untuk merasa dan mengekspresikan. Tetapi untuk kontrol emosi itu belum terbentuk pada saat anak berusia di bawah 3 tahun. Jadi kalau misalnya kita sebagai ibu, kita nih ibu-ibu nih, kalau ketika anak kita sebelum 3 tahun, mereka mengekspresikan emosinya sangat ekspresif, sangat dramatis gitu ya. Ketika tertawa ya sampai jengkang-jengkang, ketika nangis ya sampai glinting-glinting misalnya, atau ketika marah sampai ngamuk, banting benda dan lain sebagainya. Itulah karena mereka sistem limbiknya sudah terbentuk dengan sempurna, tapi prefrontal cortex mereka belum benar-benar berfungsi dengan baik, sehingga kontrol ataupun kendali perilaku mereka untuk mengelola berbagai macam dorongan di dalam dirinya itu belum benar-benar terbentuk dengan baik. Akan jadi masalah kalau kita yang sudah dewasa seperti sekarang, yang oleh Allah sudah dilengkapi berbagai macam fungsi kontrol di otak kita, terutama di bagian prefrontal cortex otak ini sudah terbentuk sampai kita berusia sekitar 20-21 tahun, prefrontal cortex kita yang berkaitan dengan kendali, kemampuan untuk menahan dorongan, kemampuan untuk melakukan satu tindakan secara terencana, tapi pada saat kita mengalami emosi tertentu, kita masih sangat meledak-ledak, ekspresinya masih sangat uncontrolled, gitu ya. Nah, ini pasti jadi masalah, pasti ada sesuatu yang salah dengan orang dewasa yang seperti itu. Entah dia mengalami regresi, kemunduran perkembangan sehingga dia kembali ke masa kecilnya, atau dia mengalami banyak represi, ada banyak hal yang ditekan di dalam sepanjang kehidupannya, sehingga kemudian pada saat ada pemicu, ini menyebabkan dia tidak cukup mampu untuk mengendalikan emosinya karena seperti gunung berapi yang meledak, dorongan yang selama ini dia tekan, di-repress sedemikian rupa, akhirnya kemudian terlepas karena adanya satu stimulasi tertentu. Beberapa hari ini, jadi dalam waktu seminggu dari hari Senin sampai hari Kamis ini, dari alumni Semansa, saya sudah mendapatkan satu topik terkait dengan kontrol emosi. Yang satu teman seangkatan saya, dia konsultasi, Ri, piye yo kalau sampai aku tuh ngalami kayak Bu Kanti, yang ibu-ibu dari Brebes kemarin yang menggorok anaknya itu ya, aku tuh rasanya sangat emosi dan tidak bisa mengendalikan diriku ketika menghadapi anakku. Saya sampaikan dia cukup panjang gitu, tapi ternyata tidak 1-2 orang gitu yang mengalami kondisi seperti itu.
ketika kita tidak cukup mampu mengelola dengan baik, berbagai macam represi, mungkin berbagai peristiwa yang kita tekan selama ini, berusaha kita abaikan, padahal sebenarnya itu masih ada luka-luka batin di dalam diri kita yang tidak selesai atau unfinished business dalam diri kita. Ini bisa jadi menjadi sebuah tombol pemicu gitu ketika kita tidak berusaha untuk merilis berbagai macam luka dan peristiwa-peristiwa traumatis yang kita alami. Kemudian baru kemarin pagi kakak kelas saya bulan 92 itu juga cerita, anakku sudah mahasiswa tapi dia tidak bisa mengelola emosinya dengan baik, dia sangat tidak bisa mengontrol diri, sering ngamuk padahal sudah mahasiswa itu. Aku butuh bantuan untuk dia melakukan terapi emosi. Nah, ternyata Mas dan Mbak, emosi ini merupakan satu permasalahan kita sehari-hari, baik itu kita di dalam rumah, kita di tempat kerja, kita dalam interaksi dengan masyarakat misalnya ya, bertetangga misalnya. Ini ketika kita tidak cukup mampu mengelola emosi kita dengan baik, maka akan ada begitu banyak hal yang terpengaruh dengan emosi yang kita alami. Ada pengaruh positif, ada juga pengaruh negatif. Kalau emosi itu lebih banyak didominasi oleh syukur, kasih sayang, kebahagiaan, kegembiraan, ya, joyfulness, maka emosi ini akan cukup mampu meningkatkan kemampuan logika kita. Tetapi kalau berlebihan itu juga akan menurunkan logika. Jadi salah satu mekanisme emosi yang juga perlu kita perhatikan adalah pada saat kita emosi naik, apapun itu emosinya, terlalu cinta misalnya atau terlalu sedih misalnya, itu pasti logika kita turun. Maka sering kita dengar kata-kata dari zaman dulu ya, kalau sudah jatuh cinta, tai kucing rasa coklat, itu ternyata benar gitu, karena ketika emosi kita sangat naik, logika itu pasti turun. Pada saat kita sangat takut misalnya, atau sangat marah misalnya, mungkin kita akan malu mengingat ekspresi kata-kata ataupun perilaku yang kita luapkan ketika kita dalam kondisi marah gitu, saat kesadaran sudah mulai muncul. Nah, sebaliknya emosi juga berdampak negatif, baik itu dalam proses kognitif, ketika kita marah, ketika kita rindu misalnya, kita jadi sulit konsentrasi, kita jadi mungkin agak susah memahami apa yang sedang kita cerna misalnya. Begitu juga dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Pada saat kita marah, ekspresi kita jelei, gitu ya, pasti kemudian ini juga memunculkan satu interaksi yang tidak menyenangkan. Emosi itu sangat menular, bahkan jauh lebih cepat menular dibanding dengan aspek-aspek psikologis yang lain. Ketika misalnya saya di sini bertemu dengan Mas Mbak yang cerdas-cerdas misalnya, 1 jam, bahkan seminggu atau sebulan selama Ramadan, saya berinteraksi dengan Mas Mbak yang cerdas-cerdas, belum tentu saya ketularan cerdasnya. Tetapi ketika sekarang emosi saya misalnya nih ya, tadi ya, ketika tadi pagi misalnya, ketika hati saya didominasi dengan syukur misalnya, atau wajah saya yang ceria misalnya, itu mungkin akan menulari teman-teman Mas Mbak semua juga untuk ketularan tenangnya, ketularan syukurnya gitu. Atau sebaliknya, ketika saya marah ketemu di sini, muka saya cemberut, jelei lah wajahnya gitu ya, dalam hitungan detik saja, Mas Mbak pasti juga akan ketularan emosi saya yang tidak sedang dalam kondisi positif itu. Jadi emosi merupakan satu yang sangat menular, baik itu pada pasangan kita, anak-anak kita, tetangga kita, saudara kita, ya, dan itu akan sangat mempengaruhi interaksi yang kita jalankan. Begitu juga dalam aspek pekerjaan. Pada saat kita sudah merasa tidak suka, jengkel, atau jenuh dengan lingkungan kerja atau atasan, pasti kemudian juga nanti motivasi dan kinerja kita juga akan mengalami penurunan. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi emosi pada seseorang? Faktor ini bisa, tadi ya, emosi itu sudah ada sejak kita lahir, tapi kemudian bagaimana cara kita mengekspresikan atau mengelolanya sangat dipengaruhi oleh lingkungan kita, terutama orang tua dalam lingkungan terdekat anak. Anak belajar dari proses modeling, dari proses mencontoh, meniru,
maka ekspresi emosi yang paling sering dilihat oleh anak itulah yang akan diadaptasi ke dalam dirinya, diinternalisasi dalam dirinya. Misalnya, ketika ibunya dia seringkali mengekspresikan berbagai macam perasaan dengan marah misalnya. Jadi ibu-ibu itu kan seringkali nih sedih sebenarnya ketika anaknya misalnya mau ketabrak motor misalnya, atau ketika anaknya nilainya jelek atau mungkin dia tidak bisa baca Quran atau tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tua misalnya, perasaannya sebenarnya dirasakan sedih ketika anak menerima raportnya jelek. Yang dirasakan orang tua sedih, tapi yang diekspresikan orang tua biasanya pasti marah. Marahnya tidak cukup sepatah dua patah kata, tapi kemudian jadi ahli sejarah yang mengulang berbagai macam kesalahan anak-anaknya selama berwaktu-waktu yang lalu. Atau sebaliknya, ketika orang tua takut atau khawatir misalnya saat anaknya mau nyebrang, saat anaknya bermain tiba-tiba nyelonong nyebrang mau ketabrak motor, sebenarnya emosi yang dialami orang tua melihat anaknya yang hampir saja ketabrak motor itu takut sebenarnya ya, khawatir, cemas kalau anaknya mengalami sesuatu. Tapi menurut Mas Mbak nih atau Mas-Mas nih yang sering lihat ibu-ibu melihat anaknya mau ketabrak, kira-kira ekspresi apa yang dipanculkan oleh ibu-ibu ini? Apa kira-kira? Kalau Mas Teguh sendiri deh, kalau misalnya anaknya mau ketabrak motor karena delenger, mak teratap. Apa responnya ya? Apa kira-kira? Mas, biasanya kayak seperti marah gitu ya. Seperti marah ya, Mbak Indah ya. Gitu. Padahal tuh kita tuh kan cemas kan. Ya. Seperti marah, keluarnya tuh seperti marah gitu. Iya, pasti teriak gitu ya Mbak ya, dengan mata yang kamu tuh loh gitu, bahkan mungkin sampai ada yang gitu ya. Karena kalau saya yang dimarahin motornya, bukan anaknya. Yang dimarahin motornya ya Mas Teguh, orangnya yang mengendari motor berarti ya Mas Teguh ya. Berarti marah ya Mas Teguh ya? Marah juga. Marah, oke. Padahal sebenarnya emosi yang dirasakan kan khawatir ya, cemas ya. Tapi ternyata yang kita tunjukkan sebagai orang tua itu lebih banyak kemarahan. Jadi anak belajar tentang itu. Oh berarti kalau nggak suka itu marah. Oh berarti kalau sedih itu marah. Oh berarti kalau aku kecewa itu marah. Oh berarti kalau aku takut tuh marah. Gitu. Sehingga kecerdasan emosi kita orang-orang Indonesia itu memang relatif tidak sebagus negara-negara lain yang mereka sudah sejak dini menyadari dan belajar tentang emosi. Karena memang budaya kita menganggap emosi itu bukan suatu hal yang perlu dipelajari, sehingga kita biasanya mendapatkan berbagai macam proses pengelolaan emosi, kemampuan terkait dengan kecerdasan emosi itu biasanya turun-temurun. Dan sayangnya sangat sedikit dari orang tua kita yang mereka benar-benar memiliki kecerdasan emosi yang bagus gitu. Sehingga seperti tadi, Kanti misalnya yang kemarin baru viral, karena dia takut masa depan anaknya tidak bahagia karena tidak tercukupi secara ekonomi, atau karena dia mungkin mengalami berbagai macam tekanan selama pandemi misalnya, akhirnya ketakutan itu dia munculkan dengan upaya membunuh anaknya. Ini kan satu ekspresi emosi yang juga sangat bertentangan dengan apa yang seharusnya dia lakukan. Nah, kemudian selain faktor dari lingkungan, emosi ini juga berkaitan dengan bawaan anak dari lahir. Ada anak yang mereka memang temperamennya dilahirkan sebagai anak yang easy, anak yang mudah untuk mengelola emosinya, jadi anak yang cheerful, ceria, menyenangkan. Tapi ada juga anak yang memang dia lahir sebagai anak yang sensitif, nangisan dari kecilnya, kemudian mungkin karena ibunya ketika mengandung sering stres, sering depresi gitu ya, sehingga kemudian anaknya pun lahir dalam kondisi emosi yang tidak terlalu bagus, biasanya menjadi anak yang sensitif ini. Lalu kemudian ada juga anak yang memang lahir sebagai anak yang penakut gitu. Nah, kondisi bawaan ini tentu saja nanti akan mempengaruhi kepribadian ataupun cara-cara anak untuk mengekspresikan emosinya. Begitu juga dengan berbagai macam peristiwa traumatis atau konflik-konflik yang terjadi selama kita bertumbuh dulu. Mungkin kita cukup beruntung menjadi anak yang dibesarkan oleh orang tua yang penuh dengan kasih sayang, orang tua yang memberikan kehangatan, sehingga mungkin
emosi kita ketika dewasa itu juga menjadi lebih stabil. Tapi banyak juga saudara-saudara kita yang dia dibesarkan dengan berbagai macam peristiwa traumatis di masa kecilnya. Dan peristiwa traumatis masa kecil yang tidak tertangani dengan baik, ini akan sangat banyak memberikan berbagai macam pemicu pada diri seseorang yang nanti di masa dewasa dia akan mengalami berbagai macam perilaku yang tidak disadari, sehingga ketika dia mengalami peristiwa tertentu, biasanya responnya adalah respon-respon yang tidak disadari juga. Misalnya, anak yang mungkin atau anak yang dibesarkan dengan kekerasan misalnya, sering mendengarkan suara keras, bentakan, dan lain sebagainya, sangat mungkin ketika dia dewasa, dengan suara keras itu dia tidak nyaman dan seringkali muncul respon-respon psikologis yang tidak adaptif. Misalnya, ketika mendengar suara keras, walaupun itu tidak tertuju badannya, tiba-tiba langsung lemes misalnya, atau langsung tidak bisa melakukan apapun gitu. Banyak ya yang terjadi seperti itu. Atau ada anak yang mereka mungkin pernah mengalami peristiwa traumatis ditinggalkan, misalnya entah itu ditinggalkan secara fisik ataupun ditinggalkan secara psikologis oleh orang tuanya. Nah, ketika masa dewasa, pada saat dia mengalami satu peristiwa tertentu yang berkaitan dengan ditinggalkan, bisa jadi responnya jauh lebih parah ataupun lebih tidak terkontrol dibanding dengan orang-orang lain, walaupun itu mungkin kehilangan hal yang kecil gitu misalnya. Nah, berbagai macam faktor ini termasuk berbagai macam faktor yang sifatnya lebih luas, seperti sekarang kondisi pandemi misalnya, ataupun ada bencana dan lain sebagainya. Ini bisa menjadi satu faktor-faktor pemicu buat seorang individu untuk mengalami berbagai macam kondisi emosi yang tidak stabil. Nah, Mas dan Mbak, kira-kira kalau dalam Al-Quran, apakah Allah banyak membahas tentang emosi? Menurut Mas Mbak nih, yang terutama yang sudah sangat memahami Al-Quran, karena saya ini kan sangat fakir ilmu dalam agama ya, sehingga mungkin banyak sekali yang tidak saya pahami tentang Al-Quran. Mungkin yang sudah banyak mendalami Al-Quran, saya dikasih informasi kira-kira dalam Al-Quran itu apa saja sih yang Allah bahas tentang emosi? Mas Ridwan nih, gitu, yang menyuruh saya harus tanggung jawab. Mas Ridwan, karena SAG pasti. Yo, Om Ridwan. Pasti sangat paham. Dusom, Ridwan. Bustam mau ngomong. Ridwan ayo. Mas Ridwan. Mas Rahmat. Wah, Mas Ridwan ini mesti ghosting ini. Mbak Riana itu slide-nya di slideshow, Mbak. Di slideshow. Ya, nanti ya setelah saya dengar apa kata Mas Ridwan terkait dengan emosi dalam Al-Quran ya. Kalau Mas Agus Kurniawan ngecek di Quran ada disebut jiwa yang tenang, mutmainah. Oke, hati yang tenang ya. Jiwa yang tenang. Oke, terima kasih Mas Agus. Mbak Emi. Mbak Emi. Ya, itu di Al-Fajri itu ya. Jiwa yang tenang, hai jiwa yang tenang, kembalilah pada Tuhanmu gitu ya. Oke. Itu saya teringat ketika bapak saya mau meninggal, karena disitulah yang diingat-ingat bapak saya itu, jadi saya terkenang Al-Fajri itu. Oke, terima kasih Mbak Emi. Kata Ami, manusia itu diciptakan dekat dengan keluh kesah. Oke, ya, keluh kesah itu salah satu ekspresi emosi. Terima kasih Ami. Mas Ashari, ada ayat yang menyebut tentang la tahzan. Oke, janganlah bersedih, innallaha ma'ana gitu ya, Mas. Oke. Nah, Mas Ridwan di uri nyuruh Absen Pak Nyakal. Mbak Wulandari, tentang sabar dan syukur ya, di banyak Al-Qur'an, banyak ayat ya yang bicara tentang sabar. Jika marah lebih baik diam. Oke, Mbak Fidi menyampaikan jika marah lebih baik diam. Ya, alhamdulillah. Nah, Mas dan Mbak, ternyata ada satu surat nih yang dalam Al-Qur'an yang dalam surat itu banyak sekali pelajaran tentang emosinya. Kalau ini biasanya dibaca oleh ibu-ibu yang sedang hamil biasanya. Ibu-ibu yang sedang hamil yang kalau dia menginginkan katanya ya anaknya ganteng, bagus gitu, suruh banyak membaca surat ini.
dalam surat Yusuf ya, Mas Mbak. Di dalam surat Yusuf itu ternyata ada begitu banyak kompleksitas emosi di dalamnya. Mulai dari ketika membahas tentang kasih sayang orang tua, bagaimana Nabi Yakub sangat menyayangi Yusuf dan Bunyamin, ya. Bagaimana karena kasih sayang ayahnya yang dianggap lebih dibanding dengan ke saudara-saudara yang lain, kemudian ini menyebabkan munculnya sibling rivalry atau kecemburuan atau keirian antar saudara kandung. Nah, rasa iri yang ternyata tidak benar-benar diwaspadai oleh Nabi Yakub, karena ini memang sudah suratan dari Allah untuk pelajaran kita pastinya ya. Ini kemudian membuat rasa iri ini mendorong saudara-saudaranya, kakak-kakaknya itu bersiasat untuk menyingkirkan Nabi Yusuf. Lalu kemudian setelah Nabi Yusuf hilang, Nabi Yakub diceritakan di situ mengalami kesedihan yang sangat, tapi juga di satu sisi kemarahan yang luar biasa pada anak-anaknya, kakak-kakaknya Nabi Yusuf. Kesedihan dan kemarahan yang sangat kuat itu ternyata menyebabkan Nabi Yakub kemudian buta. Kalau di dalam psikologi ini disebut dengan histeria. Jadi histeria adalah satu simptom fisik yang disebabkan karena emosi intens yang sangat kuat di dalam dirinya. Biasanya ini karena emosi-emosi negatif yang sangat besar. Kalau Nabi Yakub dalam hal ini menyerang matanya, sehingga beliau karena saking sedih dan marahnya, beliau akhirnya buta. Dalam kasus-kasus psikologi ada banyak sekali orang yang mengalami histeria konversi, karena mereka mengalami banyak sekali permasalahan emosi di dalam diri. Entah itu kemarahan yang luar biasa, atau ketakutan, ataupun kecemasan yang berlebihan. Sehingga akhirnya ada yang mengalami kelumpuhan, ada yang mengalami ketulian, padahal ketika diperiksa secara medis ternyata dia tidak mengalami gangguan medis sama sekali. Jadi salah satu hal yang kita pelajari dari surat Yusuf ini adalah jangan berlebih-lebihan ketika kita mengekspresikan atau merasakan emosi, karena yang berlebihan ini pasti akan berdampak tidak hanya secara psikis, tapi juga akan berdampak pada kondisi fisik kita. Nah, kemudian di dalam surat Ar-Rum juga di sana bercerita tentang kita seringkali akan merasa bahagia, gembira gitu ya ketika kita mendapatkan nikmat, tapi di satu sisi kita jadi sedih, putus asa, berkeluh kesah ketika kita mendapatkan musibah. Jadi Al-Qur'an sebaik-baiknya petunjuk buat kita. Di dalam Al-Qur'an ini juga kita diajari untuk bagaimana mengelola emosi dalam diri kita. Kalau kita bicara tentang kecerdasan emosi secara psikologis menurut Goleman misalnya ya, jadi kecerdasan emosi itu ada 5 indikatornya. Yang pertama mengenali emosi diri, bagaimana kita bisa menyadari berbagai macam sumber emosi yang kita alami dan ekspresi emosi atau kondisi emosi yang ada pada diri kita. Lalu yang kedua, orang yang cerdas emosinya adalah orang yang dia mampu untuk mengelola berbagai emosi yang dia sadari itu. Nah, kemampuan mengelola inilah kemudian yang nanti akan membuat dia tetap bisa menjadi jiwa yang tenang. Tapi sebaliknya, orang-orang yang tidak mampu mengelola emosinya sangat mungkin mengalami histeria konversi seperti Nabi Yakub tadi, ataupun mengalami berbagai macam kondisi emosi yang nanti berdampak pada berbagai macam perilaku maladaptif, perilaku-perilaku yang tidak sesuai. Misalnya melakukan berbagai macam tindak kekerasan, menarik diri, depresi, bunuh diri, dan lain sebagainya. Lalu indikator kecerdasan emosi yang ketiga adalah kemampuan untuk berempati. Orang yang cerdas emosinya, mereka pasti memiliki kemampuan untuk mengenali emosi orang lain dengan baik. Tapi sebaliknya, orang-orang psikopat misalnya, orang-orang antisosial, orang-orang yang mereka banyak mengalami permasalahan emosi, mereka sangat sulit untuk memahami emosi orang lain. Yang keempat, orang yang cerdas emosinya, dia selalu bisa memotivasi diri, seberapapun kehidupan itu menjatuhkannya, orang yang cerdas emosinya, dia selalu bisa bangkit lagi dari berbagai macam keterpurukan yang dialami. Dan yang kelima, orang yang cerdas emosinya itu orang yang mampu selalu menjalin hubungan baik. Nah, kita bisa introspeksi diri ke dalam diri kita. Apakah kita termasuk orang yang punya 5 indikator ini, atau jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang tidak memiliki kecerdasan emosi. Kalau kita ternyata sering didominasi oleh emosi-emosi yang membuat kita tidak sadar. Jadi misalnya, aku kira ngerti loh kok, rasanya suntuk, rasanya pengen nesu. Tidak menyadari apa yang terjadi,
tapi tiba-tiba pengennya ngamuk misalnya. Ojo nyenggol, mengko tak bacok, kayak gitu ya. Nah itu berarti kemampuannya untuk mengenali emosi diri itu masih rendah. Ibu-ibu nih misalnya, mbak semuanya nih. Kalau kita misalnya sedang PMS misalnya, kita perlu menyadari bahwa pada saat kita PMS ada berbagai macam kondisi yang sangat mungkin membuat kita sensitif dibanding dengan hari-hari pas tidak PMS. Maka kita perlu menyampaikan ke pasangan, ke anak-anak kita, ke teman kerja gitu. Aku kita PMS sedang PMS nih, maaf ya nanti kalau mungkin ada hal-hal yang tidak mengenakan dari ekspresiku atau kata-kataku. Jadi kita sudah memberi warning pada lingkungan di sekitar kita supaya ini jadi semacam guide buat kita agar tidak memperuncing konflik ketika ternyata kemudian ekspresi kita atau kata-kata kita itu tidak seperti biasa. Begitu juga ketika kita misalnya saat mengalami emosi, ternyata kita lebih banyak dikendalikan oleh dorongan bawah sadar atau hal-hal yang tidak kita sadari. Misalnya marah saja, ternyata kita tidak menyadari pada saat kita marah itu sangat sering kata-kata yang kita keluarkan itu kata-kata yang menyakitkan orang-orang di sekitar kita, atau perilaku kita itu perilaku yang membahayakan baik bagi diri maupun bagi orang-orang di sekitar kita misalnya. Nah, kalau ternyata kita lebih banyak didominasi oleh berbagai macam hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, jangan-jangan ada banyak luka batin yang sebenarnya tidak kita sadari, sudah bisa kita tekan selama ini, tapi itu ternyata jadi gumpalan besar di dalam diri kita yang membuat kita jadi tidak mudah untuk merilis emosi dengan baik. Sehingga ketika ada pemicu sedikit, kita langsung meledak misalnya. Begitu juga ketika kita mungkin berinteraksi dengan orang lain. Kita lihat nih, dalam sepanjang rentang kehidupan kita, seberapa banyak musuh kita, seberapa banyak orang yang berkonflik dengan kita, lalu kita tidak bisa menjalin lagi silaturahim dengan baik. Kalau lebih dari 3, itu sudah harus jadi kewaspadaan buat kita. Jangan-jangan kita memang bukan orang yang cerdas secara emosi. Karena orang yang cerdas emosi, dia akan selalu bisa tetap menjalin hubungan, walaupun mungkin ada konflik yang pernah terjadi yang sangat besar itu. Jadi orang-orang yang cerdas emosinya, mereka akan fokus pada perilaku seseorang, bukan pada keseluruhan kepribadiannya. Mungkin setiap orang pasti punya kesalahan, tapi itu hanya perilakunya saja. Sedangkan dia juga punya kebaikan sebagai makhluk Allah, dia diberkahi juga dengan berbagai macam perilaku positif di dalam dirinya. Orang-orang yang cerdas emosinya biasanya bisa memilah antara kebencian terhadap diri dan kebencian terhadap perilaku. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang selalu membenci ketika ada konflik itu membenci orang secara utuh. Karena kalau ini terjadi, maka kita kemungkinan orang yang bukan cerdas emosinya. Ternyata sudah jam 6, Mas Teguh. Saya percepat, nggih. Nah, gimana untuk mengatasi emosi? Jadi ini berbagai macam simptom ataupun gejala yang mungkin terjadi ketika kita mengalami emosi yang sangat kuat, gitu ya. Ada berbagai macam gangguan secara fisik yang bisa terjadi, tidak hanya satu kecemasan atau emosi saja. Nah, di dalam surat Yusuf kita belajar cara-cara mengelola emosi ala Nabi Yusuf. Yang pertama menahan diri atau menyembunyikan perasaan itu dalam hati. Apakah ini bisa menyembunyikan di sini bukan berarti merepress ya, Bapak Ibu. Menyembunyikan di sini lebih pada untuk menahan gitu. Menahan tapi kemudian tidak kemudian beda antara menahan diri dengan merepress itu beda. Kalau menahan diri itu dia benar-benar tidak mengekspresikan kemarahan atau kebenciannya dengan sangat tidak terkontrol, tapi dia berusaha untuk menunjukkan sesuatu yang baik-baik saja. Kalau merepress itu benar-benar pokoknya luweh, pokoknya wis tak lalek wae. Nah, itu ciri-ciri tak lalek wae, ciri-ciri aluweh itu ciri-ciri orang yang biasa merepress. Orang yang menahan diri itu nanti dia akan sampaikan itu, tetapi dengan cara yang baik. Kemudian mengelola emosi juga atau Nabi Yakub misalnya pada saat dia bertemu kembali dengan Nabi Yusuf atas rahmat dari Allah akhirnya bisa melihat lagi ya. Dan ternyata ketika kita mengalami emosi tertentu dan kemudian kita terkoneksi dengan orang yang tepat,
koneksi dengan orang yang tepat, hubungan dengan orang yang tepat ini akan bisa membuat kita lebih mampu merilis dan juga mengungkapkan berbagai macam ganjalan-ganjalan emosi, sehingga itu nanti bisa juga menjadi salah satu cara buat kita untuk menangani emosi. Lalu kemudian yang ketiga, pada saat Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha misalnya, Nabi Yusuf juga berusaha untuk menahan diri atau memberikan jeda pada dirinya supaya dia tidak terfokus pada Zulaikha. Di dalam psikologi ada yang disebut dengan break stage atau berupaya untuk time out pada saat kita mengalami emosi tertentu. Jangan sampai kalau kita emosinya sedang tinggi menghadapi seseorang, kita malah menghadapi terus. Pasti ini akan akhirnya kita nggak kuat. Kita tiru Nabi Yusuf ataupun saran Rasulullah, kalau kamu marah maka duduklah, ketika berdiri duduklah, kalau sudah duduk masih marah berbaringlah, kalau berbaring masih marah ambillah wudhu lalu sholat. Nah, ini merupakan satu proses jeda atau time out yang perlu kita lakukan supaya kita tidak fokus pada orang yang menjadi sumber emosi kita. Kalau kita terus-menerus memaksa diri kita menghadapi orang yang menimbulkan emosi pada diri kita, kita pasti akan nanti tadi tidak terkontrol. Nah, kemudian cara yang perlu kita lakukan pada saat kita benar-benar ada dalam kondisi emosi yang kuat tadi, menyadari bahwa kita sedang mengalami emosi tertentu, lalu kemudian menerima. Nah, ini yang seringkali tidak kita lakukan. Pada saat kita benar-benar dalam kondisi emosi yang kuat dan kita marah misalnya, atau kita sangat kecewa misalnya, seringkali kita tidak mengabaikan marah atau kecewa ini. Kita kemudian mungkin bisa melakukan toxic positivity. Nah, misalnya sudah nggak apa-apa, sabar itu sebaik-baik manusia misalnya, atau hal-hal yang kemudian membuat kita tidak diajari untuk menerima emosi, tapi langsung dengan kata-kata positif. Nah, ini biasanya tidak akan menyembuhkan atau tidak akan merilis emosi, tapi lebih hanya sekedar merepress saja. Nah, supaya kita bisa merilis emosi dengan baik, kita terima, ya Allah, astagfirullahaladzim, ampuni hambamu yang lemah ini, ya Allah, yang masih dikuasai oleh marah. Meskipun aku marah, ya Allah, kalau tadi ada yang menyebut IFT ya, Mas Penta kayaknya, itu termasuk salah satu cara untuk menerima. Aku terima, ya Allah, bahwa diriku belum termasuk orang yang sabar. Aku terima, ya Allah, bahwa aku masih sangat emosinya, gitu. Ampuni kelemahan diri ini, ya Allah, aku pasrahkan semuanya padamu. Itu adalah satu proses menerima. Menerima perasaan, semua perasaan yang kita alami itu kita terima, kita sadari. Ini nanti akan penting karena kemudian tidak akan jadi gumpalan-gumpalan alam bawah sadar yang membuat perilaku kita tidak terkontrol. Tapi kalau kita repress, aluweh, akhirnya akan jadi pemicu yang tidak kita sadari. Nah, kemudian pada saat kita marah atau memang kita sedang dalam kondisi yang tidak membahagiakan atau tidak senang, kita tidak perlu pakai banyak topeng untuk menutupi itu. Ya, jadi ketika kita marah ya ditanya orang ya, iya aku marah, aku nggak suka dengan caranya. Ya, jadi kata Aristoteles, orang yang cerdas emosinya adalah orang yang dia marah, tetapi dia akan mengungkapkan kemarahannya pada waktu yang tepat, pada orang yang tepat, dan dengan cara yang tepat. Jadi ada 3 komponen orang yang bisa menerima emosinya dan dikatakan cerdas. 1, marahnya itu dengan porsi yang tepat, di waktu yang tepat, dan pada orang dan cara yang tepat. Sayangnya kita seringkali marah itu gebyah uyah. Marahnya pada pasangan, tapi semua isi rumah dimarahi. Bahkan anaknya cuma nyenggol pun jadi ikut jadi sasaran misalnya. Ini proses penerimaan emosi yang tidak sehat. Lalu kemudian kita perlu juga untuk mengungkapkan kemarahan ini tadi dengan cara yang tepat. Jadi jangan sampai itu kita pendam sendiri, karena kalau kita pendam akan jadi lava yang magma yang terus-menerus menumpuk. Tapi perlu kita sampaikan, asal kita sudah siap untuk menyampaikan. Jangan pernah menyampaikan berbagai macam emosi negatif kita pada saat kita emosi, karena pasti logika kita turun. Kalau kita sedang dikuasai emosi, pasti logika kita turun, dan pada saat kita menyampaikan, pasti apa yang kita sampaikan itu tidak baik hasilnya. Tapi kita perlu jeda dulu tadi, menarik diri, time out dulu, baru kemudian setelah kita berusaha mengatur diri, entah itu dengan sholat, entah itu dengan zikir, mengingat Allah, atau apapun caranya, lalu kemudian baru kita menyampaikan itu. Tidak usah kesusu, teman-teman, Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak, karena yang paling tepat adalah bukan cepatnya, tapi bagaimana cara kita menyampaikan itu dengan baik, dan pesan yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh orang yang menjadi sumber emosi kita.
Nah, kemudian biasanya nih supaya kita bisa melakukan penyadaran emosi yang baik, kita perlu melihat kapan saja emosi itu muncul dan oleh penyebab apa saja. Kita perlu mencermati nih, Mas Mbak, apa sih yang paling sering membuatku marah? Apakah orang? Kalau misalnya orang, berarti kita mungkin perlu untuk minggir dulu dari orang tersebut, mencari momen dan waktu yang tepat, ataukah tempat, misalnya orang yang pernah menunggui orang tua, saudara atau pasangan yang sakit parah sehingga kemudian meninggal di rumah sakit misalnya. Mungkin tempat itu bisa menjadi sumber emosi yang tidak disadari. Setiap kali melihat rumah sakit misalnya pasti ada begitu banyak reaksi emosi yang tidak memberdayakan dalam diri. Nah, kalau misalnya ini terjadi, maka ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan nanti. Atau waktu misalnya tadi saya singgung, kalau perempuan misalnya pas PMS, ibu-ibu misalnya pas pagi hari karena riweh menyiapkan berbagai macam hal. Bapak-bapak mungkin ketika malam Jumat misalnya, ketika hasrat sudah tinggi, tidak terpenuhi, mungkin emosinya jadi juga tidak terkontrol. Waktu-waktu ini perlu kita cermati supaya kita lebih paham caranya gimana untuk mengelola. Oh, kalau pagi hari ibu-ibu berarti mungkin malamnya dia harus lebih melakukan preparing yang baik gitu ya. Pas pagi hari tidak ada keriuhan. Kalau pas PMS misalnya, oh berarti pada saat menyapa PMS aku nanti perlu lebih banyak memakan asupan yang bisa tidak mengontrol, tidak memicu emosi, lebih banyak menarik diri dibanding bertemu dengan orang supaya tidak mudah terpicu dan lain sebagainya. Ketika kata-kata misalnya, maka kita perlu mencermati kata-kata apa nih yang paling sering membuatku emosinya tidak stabil. Nah, karena waktunya sudah habis, mungkin saya cukupkan sekian dulu. Kita mungkin bisa lanjut diskusi kalau masih ada waktu ya, Mas Teguh. Monggo silahkan Mas Teguh. Nah, luar biasa ini satu sisi yang lain yang dimana sering kita alami tapi jarang kan ya. Mungkin beberapa pertanyaan saya ada di chat. Pertama dari tadi dari Mas Penta, tapi tadi sebenarnya mengkonfirmasi aja apakah tadi laporannya kita lakukan awal tadi itu ada hubungannya dengan EFT, Emotional Freedom Technique gitu ya. Tadi apa itu menarik napas dan sebagainya. Dan yang kedua dari Mas Udin, jadi bertanya bagaimana metode mengelola emosi saat mengingat peristiwa yang menyedihkan. Sewaktu teringat peristiwa itu maka emosi rasa marah memuncak tidak terkontrol. Itu dulu mungkin ada protes. Atur suwun. Untuk Mas Penta, apakah yang tadi kita lakukan termasuk EFT, Emotional Freedom Technique yang dikembangkan oleh, kalau di Indonesia ditambahi dengan Spiritual Freedom Technique yang dikembangkan oleh Ahmad Faiz ya. Yang tadi kita lakukan itu lebih ke terapi syukur, Mas Penta. Jadi kalau Emotional Freedom Technique tadi dengan ada tapping di beberapa tempat ya. Jadi tidak hanya dengan memegang dada kiri kita untuk merasakan detak jantung, tapi ada tappingnya gitu. Jadi perpaduan antara tapping di berbagai macam titik titik yang ada di tubuh kita itu salah satu emotional freedom technique yang dikembangkan. Jadi harus ada tappingnya, Mas. Apakah tadi bagian dari sana bisa jadi kalau itu kata-katanya seperti yang ada di dalam emotional freedom technique, misalnya aku menyadari, aku menerima emosiku, aku ikhlas ya Allah, aku pasrahkan semuanya padamu. Nah itu kalau ada kata-kata itu bisa jadi bagian. Tapi kalau itu syukur saja, seperti tadi ya, kita mengucapkan jurnal syukur, nah itu berarti masuk ke terapi syukur. Itu Mas Penta. Untuk pertanyaan tadi dari siapa Mas yang mengingat hal-hal yang membuat marah itu kemudian jadi Udin. Oke, bagaimana cara untuk mengelola emosi pada saat kita mengingat peristiwa itu lalu membuat kita menjadi sangat marah? Mas Udin, kita harus bersyukur. Pertama kali yang harus dilakukan adalah bersyukur dulu. Syukuri bahwa Allah masih memberikan perasaan itu pada kita. Tadi bahwa petunjuk dari Al-Quran,
dengan bersyukur hati menjadi tenang, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Jadi kita syukuri dulu itu. Jadi Allah terima kasih untuk rasa marah yang Engkau hadirkan di dalam diriku. Berarti aku masih misalnya aku masih care dengan orang itu, mungkin aku masih peduli dengan orang itu. Berarti aku memang masih manusia yang lemah ya Allah, yang masih butuh bimbingan-Mu misalnya. Jadi diterima dulu, disyukuri dulu. Jangan sampai ditolak. Aku nggak boleh marah nih, aku nggak boleh marah. Itu nggak. Harus diterima dulu, Mas, disadari dulu, lalu kemudian ya Allah ternyata aku masih selemah ini ya. Ingat kejadian itu saja masih melemahkanku. Benar-benar Engkau yang maha hebat ya Allah, benar-benar Engkau yang menguasai seluruh kehidupanku. Misalnya itu. Jadi disadari dulu, lalu diterima. Setelah itu kemudian dipasrahkan ke Allah. Ya Allah, aku tuh nggak akan mampu loh untuk mengendalikan emosi ini kalau tanpa bimbingan-Mu. Jadi dipasrahkan. 3 ini dengan menerima atau menyadari, lalu menerima dan kemudian memasrahkan ke Allah itu kunci pertama kali. Kemudian kalau sudah dipasrahkan ternyata kita masih marah, kita perlu men-setting otak kita. Jadi otak kita itu tidak peduli apakah itu real atau hanya imajinasi. Selama itu masuk ke pikiran pasti akan menimbulkan respon yang sama dengan ketika itu kenyataan. Jadi yang bisa kita lakukan adalah memanipulasi otak. Kalau kita mengingat itu marah, maka kita perlu untuk memanipulasi otak supaya ingatan terhadap peristiwa itu kabur atau hilang. Mungkin bisa kita ikuti misalnya beberapa terapi misalnya ya. Jadi misalnya dengan mengaburkan ingatan itu misalnya atau menggantikan, ada beberapa teknik sebenarnya Mas Udin. Jadi misalnya dengan membingkai kembali peristiwa yang kita alami. Jadi peristiwa yang menyedihkan itu atau membuat kita sangat terpicu emosinya itu kita bingkai kembali, kita beri makna ulang. Ya Allah, kenapa ya kok ini bisa terjadi? Apa ya yang ingin Kau ajarkan ke aku? Kok sampai aku mengalami peristiwa yang sangat menyakitkan seperti ini? Kita coba untuk menggali apa sih pesan yang ingin Allah sampaikan. Dengan membingkai biasanya nanti kita akan mendapat makna yang positif. Kalau makna positif itu sudah kita peroleh, biasanya respon kita juga positif. Tapi sebaliknya, kalau bingkai awalnya itu kita mengingat peristiwa itu karena merasa dilecehkan, karena merasa dikhianati, karena merasa dibohongi, merasa direndahkan, merasa tidak dihargai. Nah, ini bingkai pertama yang negatif ini pasti nanti juga responnya negatif. Membuat kita merasa harus menunjukkan ego, membuat kita harus menunjukkan bahwa aku tuh lebih power loh, aku tuh nggak layak loh disakitin kayak gitu. Tapi sebaliknya, kalau kita bingkai dengan ya Allah terima kasih Engkau hadirkan ini, ternyata aku masih orang yang tidak bisa apa-apa tanpa petunjuk-Mu, ternyata aku tidak bisa menjaga amanah dengan baik, mendidik atau membimbing anak buahku kah atau orang yang ada dekat kita dengan baik. Dengan bingkai ini, Mas, nanti biasanya kita akan lebih berdaya. Ya Allah, berarti masih ada nih yang harus aku kerjakan. Mohon bimbingan ya Allah, mohon kekuatan ya Allah, aku bisa untuk melangkah lagi atau mengambil keputusan yang tepat, misalnya kayak itu. Lalu kemudian yang keempat tadi mengkomunikasikan harus dikomunikasikan dengan baik. Lalu kemudian yang kelima yang perlu kita lakukan adalah kalau memang kita butuh pertolongan ahli untuk misalnya melakukan forgiveness terapi memaafkan. Kalau misalnya ternyata ya Allah nggak bisa, aku nggak bisa untuk memaafkan misalnya, kita mungkin perlu bantuan orang lain untuk merilis kemarahan kita, sehingga forgiveness terapi ini perlu kita lakukan supaya healing emosi negatif ini bisa lebih cepat. Atau mungkin kita perlu untuk tadi melakukan pengaburan ingatan, memanipulasi ingatan. Dulu saya pernah di kantor yang lama itu ada seseorang yang sangat tidak positif gitu ya menurut persepsi saya, karena kan setiap peristiwa itu tergantung bagaimana persepsi kita. Jadi menurut saya dia orang yang mematikan karakter, yang tidak suportif pada orang lain dan selalu mengeluarkan kata-kata negatif yang membuat orang lain tuh tidak nyaman dan tidak berdaya. Lalu kemudian supaya ketika rapat saya tidak terpengaruh dengan omongannya, saya hadirkan sosok beliau ini di dalam imajinasi saya. Setiap kali beliau ngomong tuh saya melihatnya sebagai SpongeBob yang ngomong. Jadi karena SpongeBob ngomong dengan suaranya SpongeBob ya, itu membuat saya lebih, oh ya SpongeBob lagi ngomong karo Patrick.
Oh, nggak perlu tak perhatikan. Oh, ngomong koyo ngono gitu. Jadi ketika kita bisa memanipulasi otak, yang dulu sebelum saya lakukan itu, setiap orang tuh ngomong tuh pasti bikin gitu ya, di rapat tuh jadi kondisinya tidak nyaman. Tapi begitu di otak saya setel nih, wah SpongeBob lagi mulai ngomong gitu. Itu sudah ketika saya sudah mulai nyetel, SpongeBob lagi mulai ngomong, itu sudah turun duluan emosinya. Gitu. Jadi kita tadi emosi kita, pikiran kita itu seperti tidak peduli dia nyata atau tidak, selama kita bisa manipulasi otak, maka reaksinya pun akan mengikuti manipulasi yang kita lakukan. Jadi kita bisa menyetel itu. Untuk kalau misalnya kita belum terlatih, kita mungkin butuh bantuan ahli, Mas Udin, untuk melakukan manipulasi dan mengecilkan peristiwa-peristiwa yang kita alami. Mungkin itu, Mas. Mudah-mudahan membantu. Ini ada dari Mbak Vida Suti. Saya setuju bahwa emosi negatif yang muncul saat ini disebabkan karena luka batin yang diterima pada masa anak-anak dan anak-anak. Dan itu bisa dilihat dari goresan tanda tangannya. Saya sudah praktek bahwa beberapa orang dari tanda tangan bisa diketahui ada luka batin masa kecil dan akan muncul setiap ada pemicunya, misal marah, sedih, tidak berdaya, minder, dan lain. Bisa sembuh dengan terapi yang serius dengan baca Al-Quran. Terima kasih sharingnya Mbak Vidi. Saya setuju dengan yang disampaikan oleh Mbak Vidi. Betul Mbak Vidi ya, Mas Teguh ya? Ya, Vida Stuti, Mbak Vidi. Belum baca chatnya. Saya pernah melakukan itu Mbak Vidi. Ada dalam satu periode dalam hidup saya benar sangat marah, sangat kecewa, sangat terpuruk lah dalam satu episode hidup ya. Lalu saya mencoba untuk terapi tanda tangan Mbak Vidi. Jadi kalau Mas Mbak mungkin pernah lihat tanda tangan saya gitu ya, sekarang lebih mengalir dan lebih menunjukkan optimisme ke atas. Nah itu biasanya memang proses grafologi terapi yang saya terapkan. Jadi selain menulis tulisan tangan dengan tulisan Latin, waktu itu saya lebih banyak melatih diri dengan menulis Latin supaya emosi saya lebih tertata. Termasuk salah satu yang saya lakukan berhari-hari bahkan berminggu-minggu adalah melatih merubah tanda tangan saya sampai harus ngurus ke catatan sipil dan bank untuk menyatakan kalau saya merubah tanda tangan ya. Dan itu alhamdulillah bekerja efektif Mbak Vidi. Jadi memang terapi tanda tangan itu bisa jadi salah satu bentuk rilis emosi yang bagus dan juga karena menulis itu kan satu proses psikis yang melibatkan rasa, pikiran dan psikomotor. Sehingga pada saat kita menulis dengan kita niatkan bahwa aku ingin memperbaiki kemampuanku mengelola emosi diri, nah itu biasanya ini semacam sugesti terhadap diri kita. Pada saat kita melakukannya berulang-ulang, insya Allah jadi lebih powerful. Nah, terus sharingnya Mbak Vidi. Lihat dari Mas Azhari, pertama di media-media kita banyak disuguhkan oleh pejabat-pejabat negeri yang suka marah-marah. Apakah itu bagus sebagai seorang pejabat negara? Kedua, tadi disebutkan bahwa orang Barat lebih bisa mengatur emosinya. Ini hasil didikan atau apakah hasil didikan dalam garis miring hasil edukasi di mana aktivitas favorit apa saja, sejak kapan, di mana, dan sehingga mereka bisa menjadi begitu. Apakah agama mengaruhi kematangan emosi seseorang? Bagaimana bukti empirisnya tersebut? Mas Azhari kayak uji skripsi loh, Mas. Spesialis penguji skripsi. Apakah emosi yang ditampilkan oleh para pejabat itu apa tadi? Ya, pejabat tadi suka marah-marah, bagus. Oh, tidak. Ya pasti nggak bagus lah ya. Pastilah. Kalau pertanyaannya bagus apa enggak, pasti jawabannya nggak bagus. Mana ya tadi ya punya Mas Haris tadi ya? Mana yang pejabat nggak terbaca? Di media-media kita banyak disebutkan oleh pejabat negeri ini yang suka marah-marah. Apakah hal seperti ini bagus sebagai seorang pejabat di suatu negara? Oke. Pasti kita tahu ini pertanyaan retoris yang jawabannya tidak gitu ya Mas Azhari. Ya, apakah itu bagus? Ya pasti tidak gitu. Kenapa tidak? Pertama, emosi itu menular. Kalau pejabatnya yang sering muncul di ranah publik aja sering menunjukkan emosi negatif, ya pasti ini akan menulari rakyat yang membacanya. Kita lihat saja lah di medsos-medsos. Kalau medsos kita itu penuh dengan berbagai macam berita negatif, apapun itu bentuknya, entah kemarahan, entah kesedihan, itu pasti kemudian emosi kita yang membaca atau melihat berita itu pun jadi terpengaruh. Jadi apakah bagus? Pasti tidak. Jadi apa yang harus dilakukan?
yang harus dilakukan. Tapi tadi ya Mas Asari, bahwa emosi itu tidak sama dengan kognitif. Jadi kalau kita di sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, kita yang lebih banyak diasah kan kognitifnya. Sehingga menyambung ke pertanyaan kedua, kenapa di Barat emosinya lebih positif, lebih bagus, karena mereka sejak usia dini pembelajaran tentang kecerdasan emosi itu sudah benar-benar jadi kurikulum sekolah. Ada KASEL, social emotional learning misalnya, yang itu memang sudah diterapkan sejak anak usia dini. Orang tuanya pun sebagai orang tua mereka sudah diberi pelatihan tentang bagaimana untuk mengelola emosi, menyadari emosi dan lain sebagainya, sehingga kemampuan orang tua dalam membahas, mengekspresikan, menamai emosi pada anak-anaknya, lalu menunjukkan emosi yang tepat dengan ekspresi emosi yang tepat, cara mengelolanya itu jauh lebih bagus di sana karena mereka itu masuk ke kurikulum sekolah. Sedangkan kita sampai sekarang itu paling cuma di PAUD saja ada aspek emosi. Tapi kemudian SD, SMP, SMA, kuliah sama sekali tidak. Kalaupun kuliah sekarang ada soft skill ya, itu pun lebih ke skill yang terkait dengan sosial dan norma gitu ya. Tadi bukan emosinya. Sehingga wajar kalau misalnya emosi kita orang Indonesia itu relatif lebih tidak bagus karena kita tidak diajari oleh itu, dan tidak beruntungnya kita dibesarkan dalam lingkungan masyarakat yang memang kemampuan dalam pengelolaan ekspresi emosi, pengenalan emosi itu memang tidak sebagus di sana. Mungkin itu jawaban singkatnya, Mas. Dr. Sun, ada dari Mbak Ami, belajar dari kasus Ibu Kanti Utami itu ya. Ternyata dia mengalami gangguan mental berat sehingga tidak dipidanakan dan cabut asuh anak. Gangguan mental ada dua, organik dan organik. Apa itu pertama komentar. Yang kedua adalah gangguan mental itu ada dua, organik dan organik. Apakah ada perbedaan pengolahan emosi pada kasus kedua gangguan mental di atas secara ilmu psikologis? Iya, terima kasih. Ini sohib saya Bu Dokter ini ya pasti ada perbedaannya ya, Bu Dokter. Jadi kalau organik pasti nanti kan kita tidak terlepas dari berbagai macam terapi farmako dan juga berbagai macam tindakan medis yang lain gitu. Tapi memang selalu bersamaan ketika ada terapi farmako, biasanya terapi psikologis juga perlu dilakukan gitu supaya nanti dampaknya lebih power. Nah, kelemahan dari terapi farmako adalah sifatnya mekanis. Jadi biasanya orang-orang yang lama di terapi farmako karena kondisi gangguan tertentu yang menyebabkan otak emosinya ataupun berbagai macam level emosinya terganggu, itu biasanya mekanis. Kalau tidak ada obat, biasanya kemudian muncul lagi perasaan nggak bisa tidur, sedih berkelanjutan, keinginan marah dan lain sebagainya. Sehingga itulah kenapa butuh berbagai macam terapi psikososial ataupun psikologis supaya walaupun mungkin dia nanti tidak mengkonsumsi obat atau tidak ada terapi medisnya, dia tetap bisa memunculkan kemampuan pengelolaan emosi itu dari dalam dirinya. Mungkin secara singkatnya begitu, Tante Dokter. Dr. Sun, ada yang mau resen silakan. Sepertinya sudah jam 6:30, Mas Teguh. Kalau diizinkan, saya mengakhiri. Ini karena Bu Dokter ada jam 6:30. Satu ini Bu Emi Muriati, saya kasih terakhir kok, Bu Emi. Terima kasih Mbak Riana, menarik sekali ya. Psikologi itu juga dekat dengan saya ya. Banyak sekali kasus-kasus karena ini sekarang ini trennya lebih muda itu banyak sudah gangguan jiwa berat. Jadi ke tempat saya padahal klinik saya itu kecil, tapi saya dapat kasus banyak ya. Beberapa itu gangguan jiwa berat gitu ya. Nah, mungkin deteksi dini dan prevensi supaya tidak ke sana gitu ya. Mungkin apakah ada ya yang sistematis, kemudian jadi memang ada ya penelitian yang pakai kuesioner nih. Saya membimbing mahasiswa S1, S2 itu semua pada sekarang lagi pandemi COVID, jadi lagi ngetren ya. Tetapi kan treatment yang awal ya, deteksi dini itu kok belum sehingga ketemu kita sudah gangguan jiwa berat, sudah kasih obat-obatan yang psikosis gitu. Nah, mungkin ada ya cara yang untuk screening awal, karena mereka kan nggak sadar kalau dirinya sakit dan sebagainya. Mungkin ada
apa ya masukan dalam psikologi komunitas mestinya ya. Monggo di Ya, anu. matur suwun sangat Mbak Emi. Jadi apakah ada screeningnya? Sebenarnya ada Mbak Emi. Cuman tadi saya sampaikan sayangnya di sistem sekolah kita itu perhatian terhadap emosi ini kan tidak intens seperti di negara-negara maju, nggih. Jadi peran guru BK di sini kan belum benar-benar sebenarnya ada deteksi. Jadi di dalam BK itu dibekali berbagai macam skala dan juga alat untuk men-screening, Mbak Emi. Apakah siswanya itu mengalami gangguan emosi atau tidak. Tapi karena di sekolah-sekolah itu biasanya satu guru BK mendampingi 100 siswa, jadi seringkali mungkin yang ditangani juga hanya yang benar-benar sudah menunjukkan indikasi klinis. Sedangkan yang mungkin mild ataupun masih ringan-ringan itu jadi tidak terdeteksi. Termasuk berbagai macam screening terhadap berbagai peristiwa traumatis ataupun mungkin bawaan-bawaan biologis yang dialami oleh anak itu biasanya memang tidak terhandle di guru BK ya, Mbak Emi, karena memang kurikulum kita belum ramah emosi sebenarnya. Jadi apa yang harus dilakukan dalam hal ini mungkin yang paling berperan adalah orang tua, karena guru di sekolah mungkin tanggung jawabnya sangat besar, sangat luas gitu, sehingga mungkin yang tercover ya hanya yang menunjukkan indikasi sudah berat gitu. Tapi kita sebagai orang tua itu perlu lebih memiliki kewaspadaan sehingga kita, kalau kita tidak pernah sekolah sebagai orang tua, paling tidak kita perlu belajar untuk bisa melakukan deteksi dini dengan berbagai macam aktivitas seperti sekarang misalnya. Ini kan salah satu cara kita sebagai orang tua untuk lebih memahami bagaimana emosi itu terbentuk dan lain sebagainya. Mungkin ketika Mbak Emi di kedokteran misalnya, atau Ami misalnya dari kedokteran, itu mungkin ada satu kondisi pada remaja di mana mereka secara neuroscience dikatakan sebagai immature brain atau otak yang belum matang, sehingga mungkin respon-respon emosinya karena otaknya belum matang, tadi prefrontal cortex-nya belum benar-benar berfungsi dengan baik, mereka jadi ketika bertindak itu lebih nekat, lebih tidak tanpa pikir panjang, kemudian sifatnya lebih menekankan pada apa yang membuat mereka merasa tertantang dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini mungkin edukasi ke orang tua seperti ini yang perlu kita lakukan, Mbak Emi, secara bersama-sama, baik itu teman-teman dari medis, dari psikologi maupun dari social worker seperti Mbak siapa kemarin angkatan 92 kemarin Haryati. Ya, itu mungkin itu sedikit singkatnya Mbak Emi. Tapi mungkin kan bisa di surveillance ya. Saya nggak tahu kalau kan ada surveillance yang menjadi surveillance yang mungkin setiap saat dideteksi karena ada alatnya ya. Kalau psikologi kan itu bisa tidak mungkin termasuk Basuki mau beliau ya Mbak Emi. Kemarin saya ketika ketemu dengan Pak Wali Kota, Pak Aji misalnya, saya sudah menyampaikan ada kerentanan psikologis nih yang terjadi karena stresor yang panjang, dampak pandemi dan berbagai macam peristiwa traumatis yang dialami selama pandemi, kehilangan orang tua dan lain sebagainya gitu. Tapi ternyata ya Pak Aji bilang ya nanti ditindaklanjuti, lalu Mbak siapa Kepala Dinas 91 itu menelpon saya untuk Intan. Mbak Intan, Mbak Riana, ayo kita lakukan deteksi dini gitu. Tapi ternyata kemudian ada kendala, sekolah tidak sanggup untuk melakukan dalam rentan waktu yang cepat, biayanya nggak ada untuk meng-hire psikolog, atau padahal sudah sampaikan nggak usah mikir biaya, yang penting kita lakukan deteksi bersama-sama gitu. Tapi ya banyak kondisi Mbak Emi yang itu tidak memungkinkan gitu. Jadi yang paling efektif sebenarnya di orang tua itu sebenarnya. Jadi kita sasarannya ke orang tua, tapi kemudian orang tua punya multiplier effect yang nanti berdampak pada orang-orang terdekat. Mungkin itu Mbak Emi ya. Terima kasih, karena yang terkena itu yang pinter-pinter malahan Mbak, yang ketemu saya itu yang otaknya cerdas-cerdas tapi malah terjadi gangguan jiwa. Lah ini kan keseimbangan antara psikologi jiwa, pikiran dan afeksinya ya, semuanya nggak seimbang ya. Ini justru kan sayang ya, investasi yang pinter mahal itu pinter-pinter Mbak. Saya banyak kasus dan dia susah ya kalau menyembuhkannya, dia adiksi terus nanti harus di tapering dulu obatnya gitu. Betul. Yang paling memang di awal ya Mbak Emi, sebelum itu muncul sebagai klinis, ketika ada gejala sudah tertangani, atau ketika ada berbagai macam
peristiwa traumatis di masa Iya. kecil itu bisa terselesaikan dengan baik, ada healing di waktu dia kecil begitu. Nah itu ya. Kasihan, dan itu kan yang pinter-pinter yang kena, makanya kasihan. Ya, teman saya di RSA, psikolog RSA juga menyampaikan kalau banyak orang-orang UGM, dosen-dosen dan mahasiswa yang cerdas-cerdas itu ternyata mengalami gangguan klinis. Ya, Bahaya ini. hati-hati. Atur suwun, moga-moga nanti ada cara yang untuk apa? Paling enggak Iya, deteksi dini nanti. Kalau deteksi dini kan Nanti sebenarnya ditutup suratnya harganya lebih murah. siapa tahu punya alat atau punya media dininya nanti Ya. bisa Mengembangkan media yang mungkin yang Betul. bisa murah. Jadi kalau digunakan massal kan jadinya murah. Jadinya paling enggak itu bisa ini ya, bisa mendeteksi. Tapi memang susah ya, orang nggak mau dideteksi. Terus oke. Terus Mbak Eni. Ya, begitu. Bu Riana itu ada Mas Murdoko. Gimana? Selesai ya? Nanti tanya ke Pak Emi ya, Mas Murdoko. Mbak Riana, Ini, monggo Mas Murdoko. tadi kan secara teori kita tuh kalau maksudnya bermasalah itu kan sebaiknya ke psikolog ya. Tapi nggak harus ke psikolog Mas. Tadi nggak ada yang menyebutkan kayak gitu. Nah, tapi kenyataan sehari-hari itu orang umum atau orang awam tuh susah mencari psikolog atau takut misalnya membayar atau berapa atau gimana gitu ya. Itu kebanyakan mereka memanfaatkan orang-orang yang lebih arif, misalnya ke ustadz, ke kiai atau ke orang yang sepuh yang lebih lebih bijaksana, lebih Sayang. makan asam garam itulah istilahnya. Seperti itu gimana Mbak? Tanggapan dari psikolog gimana Mbak? Orang-orang yang mencari gitu. Mas Murdoko, tidak masalah selama itu karena kan seseorang bisa merilis emosinya dengan baik kalau dia punya trust yang tinggi terhadap orang itu. Seringkali mungkin yang diberikan Pak Kiai ataupun Ustadz atau siapapun yang dia percaya itu hanya sekedar mendengarkan Pak Mas Murdoko. Tapi ketika dia merasa mendengar, hanya sekedar bilang, ya kue iso, kayak itu tuh dia sudah merasa tersugesti. Oh ya, aku iso mengatasi gitu. Jadi memang sugesti ini sangat kuat powernya untuk membuat diri kita tenang, gitu ya. Sehingga nggak masalah sebenarnya selama tidak ada indikasi klinis. Tapi kalau sudah ada indikasi klinis, ada orang-orang tertentu itu kadang-kadang malah memperparah. Jadi misalnya sudah ada indikasi gangguan jiwa berat, tapi kemudian dilakukan terapi-terapi yang mungkin itu malah semakin memicu berbagai macam peristiwa traumatis yang dialami, tapi tidak bisa dihandle dengan baik, itu biasanya malah akan semakin memperparah gitu. Nah, tapi kalau masih hanya sekedar hanya sekedar gejala, belum benar-benar psikosis, itu tidak masalah, Mas Murdoko. Kita memang butuh orang-orang seperti itu, bahkan sekarang bukan psikolog pun banyak yang sudah memiliki sertifikat untuk melakukan terapi-terapi psikologis. Mungkin begitu Mas Murdoko. Terima kasih banyak. Nanti kalau lagi follow-follow Mbak Riana bisa dihubungi di mana gitu, kontak-kontak teman-teman kalau masih di Facebook, monggo silahkan. Nanti lewat Mas Ridwan saja ya pokoknya. Gampang. Nah, terus sangat sedaya mohon dimaafkan. Barakallah atas waktunya. Baik semati teman-teman rekan, terima kasih. Demikian materi disampaikan oleh Mbak Riana dan insya Allah alhamdulillah itu sangat bermanfaat kita semua. Mohon maaf waktunya juga memang sudah ada kegiatan lain. Mohon maaf kalau ada Quran. Malah kita tuh forum dan bacaan dalam waktu masih bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika astagfirullahaladzim. Matur suwun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Monggo Mbak Riana kalau mau melakukan kegiatan yang lain silahkan. Ini biasanya teman tuh baca Qurannya di sini setelah ngobrol. Setelah selesai baca Quran. Mas Mbak. Matur suwun. Silakan. Dah, monggo Mas Ridwan. Ya, monggo kalau ada dilanjut. Tak bos. Ya, ditunggu aja nanti kalau ada yang ya, itu. Silakan. Mas Ridwan, jaluk ke PPT-ne Mas Ridwan. Oh, siap. Ya, siap nanti. Siap. Mas Ridwan itu psikolog itu. Mas Ridwan itu bidang keputrian.
spesialis. Nah, karena Spesialis bidang keputrian, dia psikologi ilmunya keputrian. ilmu lapangan. Ya skripsi saya memang psikologi, skripsinya psikologi humanistik tapi Eric Fromm. Orang karisma sing kenal gak Rian ngirit banget kan ora ngerti yo coba. Aku sing angkatannya nggak ngerti ya Pak Teguh. Jadi Mas Ridwan itu kalau jadi menteri itu menteri muda urusan perempuan muda. Mas Murdoto kuwi yo pas kuliah akeh membina mengatasi persoalan-persoalan cewek itu malahan. Ya tadi seperti pertanyaannya Mas Murdoko itu, tadi mungkin banyak empiris malahan itu. Ya, intinya kalau imannya kuat sebenarnya bisa jadi teman ngobrol sebetulnya ya. Jadi teman ngobrol tadi. Kalau banyak kan diarahkan untuk terapi-terapi. Iman sama imin menghasilkan. Nah, iminnya nyak meleset nih, imannya sing tiba. Tapi pertanyaanku ada yang belum dijawab ya sama Mbak Riana. Apa Pak? Dari dijawab bareng-bareng. Peran agama mau. Neng ojo retoris loh. Apa tadi? Nah. Peran agama mau. Gitu ya. Mungkin ini Mas Ari itu. Apakah ada hubungan, ya, ada korelasi antara semakin taat beragama dengan semakin stabil psikologinya? Nah ya Mas Asari ya. Nah, tapi intiku nenggon empiris dari maksud saya dari penelitian orang-orang psikolog sendiri loh ya. Nek aku duduk psikolog ya. Aku duduk psikolog. Itu nek pengamatanku itu memang dimensinya beda. Ya. Ibaratnya kalau kognitif itu sumbu X, psikologi sosial itu sumbu Y. Nek spiritual itu sumbu Z. Jadi tidak ada hubungannya. Ya, jadi ada orang yang dia itu kayaknya kok orangnya taat soleh gitu tapi suka marah, ya nggak bisa menjaga emosi itu ada, dan sebaliknya juga yang sisi lain ya yang menjaga juga. Jadi memang nggak berhubungan. Ya. Sama dengan apa orang yang secara intelektual itu jenius itu lebih mampu memimpin masyarakat atau memimpin korporasi. Enggak ada hubungannya. Karena sumbunya beda, Mas. Ada carane sing intelektual profesor-profesor ekonomi kan sudah di pengusaha sukses. Enggak kan ya. Profesor Visipol sudah di bupati, gubernur sukses. Enggak ya. Enggak ada hubungannya memang. Setuju. Dimensinya beda soalnya. Sharing. Mau sharing boleh. Ayo Mas Penta silakan. Oke. Jadi tadi kenapa pertanyaan saya pertama setup. Jadi gini, apa yang dilakukan Mbak Riana itu saya mengikuti satu training namanya Spiritual Emotional Freedom Technique. Jadi penemunya itu saya bilang bukan penemunya lah. Jadi dia itu orang psikolog UNER lah. Jadi dia itu ya. Nah, jadi bukan dia UNER. Jadi Chef ini sebenarnya adaptasi dari EFI cuma ditambah sama dia spiritual. Kemudian itu yang dia lakukan, mengetuk sebelah kanan itu di bagian dada itu kalau di tempat kami namanya setup. Setup itu untuk membangkitkan suatu emosi atau perasaan yang tidak enak. Apa yang kita alami kemudian harus kita nyatakan. Nah, itulah mulainya kemudian pada akhirnya untuk membangkitkan emosi kemudian kita ungkapkan perasaan kita dan pada akhirnya kita harus berdamai dengan emosi itu dan dikembalikan kepada Allah untuk memberikan solusinya gitu. Nah, apa yang ini kebetulan mungkin ya blessing in disguise ya. Kalau Mas tahu sebelumnya kan saya ini sebenarnya determinasi dari Air Asia itu di tahun 2020 gitu. Bayangkan setelah itu saya tidak punya pekerjaan gitu ya. Dan qadarullah saya bertemu dengan itu dan membuat saya sedikit tenang ya. Artinya contoh yang saya lakukan hampir tiap pagi itu gini, kata-kata setupnya, ya Allah, meskipun saat ini saya mencemaskan masa depan saya karena saya tidak memiliki pekerjaan, saya ikhlas, saya ridho, dan saya pasrahkan ketenangan jiwa hati saya dan solusinya padamu ya Allah. Itu bentuk setup yang saya lakukan tiap pagi supaya saya itu percaya bahwa ada kekuatan Allah yang akan membantu saya. Itu tadi yang dilakukan Mbak Riana itu seperti itu persis. Nah kemudian ada beberapa teknik-teknik tapping yang dilakukan dalam chef itu yang membuat kita seperti dihilingkan dan kita percaya bahwa dengan mengetuk
titik-titik tapping itu kita satu punya percaya diri dan kemudian kembali bahwa ada kekuatan besar yang invisible hands itu ya dari Allah yang akan membantu kita. Itu yang seperti dia bilang itu imajinasikan bahwa sesuatu di masa depan itu akan terjadi dan itu memang akan dibantu oleh Allah, tapi entah kapan datangnya. Itu membuat satu yang positif bagi saya, sehingga saya mungkin dari yang terakhir saya nggak kerja sudah 8 bulan, tapi berangsur-angsur apa yang saya bayangkan itu mulai kelihatan gitu hasilnya. Mungkin dulu kayak bukunya The Magic itulah, Rhonda Byrne itu, Rhonda Byrne ya. Nah, kira-kira itu sharing yang bisa saya lakukan mengenai tadi psikologi yang mengontrol emosi. Kalau nggak salah sebenarnya ada lima hal yang mempengaruhi bahwa emosi negatif kita. Satu, yaitu kita menyesali masa lalu. Kedua, mengkhawatirkan masa depan. Ketiga, itu tidak bisa memaafkan. Keempat, itu menggantungkan perasaan kita pada omongan orang lain. Yang kelima ini saya lupa ya. Nah, nanti bisa saya sharing di sini. Saya itu dapat tugas waktu itu ketika mengikuti SEF untuk membuat satu short practical gitu ya kepada karena itu tugas ya. Saya YouTube-kan di situ. Nanti mungkin bisa saya sharing di sini ya. Memang sekali lagi saya bukan mentor ya, memang diajarin untuk melakukan itu. Dan dengan teknik SEF itu juga bisa saya bilang bukan mengobati ya. Tapi hal-hal yang berbau emosi maupun fisik itu bisa di-maintain supaya lebih baik. Ya mungkin nanti coba saya sharing, nanti silahkan mas-mas komentar. Nah yang kedua kemarin nih mungkin diposting sama Mas Kuswan Iva ya. Kemarin tuh saya nggak sengaja nggak ketemu beliau di HK gitu. Kebetulan sekantor sama teman saya, terus saya iseng nanya, Mas Kuswan ada di sini nggak? Lo kok tahu gitu? Dia nih senior saya gitu ya. Cerita singkatnya saya ketemu beliau kemarin gitu. Itu mas-mas semua, terima kasih. Mantul. Ya, bagus. Tapi psikologi itu alatnya. Jadi banyak sebenarnya teori-teori untuk penyembuhan diri itu ya. Jadi memang yang paling bagus di psikologi Islam nanti akan lebih kolaborasi dengan iman dan pikirnya akan lebih bagus ya. Karena kalau kejebak ke alat mungkin ada yang cocok, mungkin ada yang tidak ya. Mungkin tergantung masing-masing persoalannya itu ya. Ya, contohnya kalau orang marah atau apa itu ada biar rileks dengerin musik, tapi ada juga kalau di Islam dengerin ayat-ayat Quran atau sholawat, jadi sama-sama efeknya tenang, tapi secara substansinya mungkin berbeda ya. Mungkin begitu, Pak. Ya puasa ya, sebetulnya kalau kita menerapkan ajaran Islam secara kafah mungkin ini Mas ya. Itu betul-betul tenang kan, dengan zikir hati kita akan tenang betul. Tapi kalau terkadang kita kan ditipu oleh ustadz casing ya kan, ustadz casing atau beragama casing ya kan. Itu sebenarnya bisa diadu dengan inna sholatan ha anil fasad wal munkar, bisa nih yang bohong sholatnya atau perilaku jahatnya kan gitu. Kalau Al-Qur'an kan tidak, berarti kan ada proses yang terputus gitu ya. Nah ini yang kalau makanya butuh pendidikan di keluarga sebenarnya di situ yang paling pokok itu ya, untuk mendidik luka batin sejak kecil itu memang susah ya. Saya banyak menemukan, kebetulan saya bukan psikolog tapi banyak luka batin itu butuh terapi yang tidak bisa sembuh sebetulnya ya. Dan mungkin kalau Mas Minta bisa itu ya tadi yang asal kita punya motivasi kuat terus nanti bisa ya. Banyak cara untuk menyembuhkan diri karena Allah Maha Penyembuh ya. Jadi kalau kita mendekat itu insya Allah nanti ada cara banyak. Entah dengan psikologi, dengan yang lain itu banyak. Di salah satu yang disampaikan Mas Minta itu kan ada itu ketika itu kan akidah ya. Kalau akidahnya kuat selesai itu yang poin 4 atau poin 3 tadi ya. Jangan ketergantungan dengan orang lain atau yang tiga itu sebenarnya kan akidah ya. Itu kalau perspektif filsafatnya sebenarnya di situ. Kalau sejak awal akidah kita kuat itu yang lain itu nggak akan berpengaruh. Ya, nggak akan berpengaruh. Ya, kalau sejak dini kita tanamkan akidah, ya nanti tergantung kita bertombok hati itu sebetulnya. Kalau kita terapkan nanti akan bahagia kayaknya. Gitu tambahnya. Mungkin ada yang lain silakan. Saya Mas Ridwan.
Mas. Nah, disertasi Mbak Uyun itu tidak menggunakan teori-teori psikologi barat karena tidak ada. Ya, UII memang itu. Ya, disertasinya tentang penyembuhan dengan sholat. Jadi teori dia tidak pakai referensi guru-guru dia. Ini dia di Jerman ya, S3-nya ya. Karena memang nggak ada, maka dia pakai teori-teori dalam ajaran Islam. Ya, dulu kita sempat wawancara toh. Ya, dia meneliti tentang penyembuhan orang-orang yang ya bagus itu. Bencana. Kalau saat itu bencana Jogja ya, gempa ya. Terapi sholat. Gempa itu mudahnya secara singkat, orang-orang yang beragama dengan baik, sholatnya baik, itu tidak begitu stres, mudah penyembuhannya. Kira-kira seperti itu yang bisa saya tangkap waktu kita ngobrol dulu ya. Uyun, wah ini menarik kalau Pak Uyun ditanggap nggak ini? Hah? Pak Uyun ditanggap nggak? Lebih bagus kalau dia bisa presentasi kemudian lali ya, ada. Cuman ini kan yang nanti bisa itu Mas Fahmi kalau kita kemungkinan nih kalau ada ya di tiap bulan, insya Allah ada di tiap bulan ya setelah Ramadan ini nanti akan lebih pembahasannya akan lebih. Uyun ini termasuk angel untuk tampil di ini. Aneh grup SMA langsung betul suka aneh. Nek silaturahmi iso hari. Parani lagi gelem. Ya tugas kita memang berat ya, seperti penyampaian Mas Fahmi sejak awal. Jadi memang di psikologi banyak yang liberal sebetulnya. Kalau kita tidak dulu waktu saya banyak main di Fakultas Psikologi UGM itu kan ada Kalam itu ya. Majalah psikologi Islam itu bagus ya. Jadi pemikir-pemikir Malik bin Badri salah satunya. Saya juga mereferensinya salah satunya itu saya mengkritiki pemikiran Eric Fromm saya sebetulnya. Jadi memang di semua ilmu ya, di semua ilmu itu banyak jebakan ya. Ini tugasnya Mas Fahmi jadi komandan. Banyak di semua ilmu itu sesungguhnya kita ditipu sebetulnya dengan ilmu itu ya. Tidak didekatkan ke Allah tapi lebih didekatkan ke selain Allah ya. Itu infiltrasi keilmuannya kuat ya barat itu. Begitu Pak As ya. Jadi kalau kita dulu ketemu dengan Mbak Yun kan jelas banget ya. Terapi itu banyak. Nah, itu saya katakan psikologi itu alat ya, bisa dengan sholat, bisa dengan. Tapi kalau di Al-Quran kelasnya berzikir nanti hati kita akan tenang. Nah, diterapkan enggak? Jangan-jangan dikira kita pas susah tok. Kan problemnya di situ. Nah, itu yang tidak mengenal.